Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat dan luar biasa. Kita hari ini mau kembali beribadah ya. Adik-adik persiapkan dirinya, kita mau beribadah. Sebelumnya kita saat teduh dulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik kita mau menyanyi lagu pembuka sambil bangkit berdiri yang semangat ya. Kita mau nyanyi lagu Matahari Bersinar Terang, oke? Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Nah, itu dia lagu pertama kita tadi. Kita mau nyanyi satu lagu lagi, Burung Pipit yang Kecil, sambil masih tetap berdiri ya adik-adik. Masih tetap semangat kan? Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Nah adik-adik, tadi kita udah nyanyi nih. Sekarang kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena hingga pada saat ini, pada pagi hari ini, Tuhan masih membangunkan kami dari tempat tidur kami untuk kembali beraktivitas. Ya Tuhan, pada saat ini kami sedang beribadah, tadi kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan cerita firman-Mu yang akan dibawakan oleh kakak layan kami. Kiranya apa yang nanti disampaikan kakak layan bisa kami cerna dengan baik dan bisa kami terapkan. Tuhan Yesus, kiranya juga Tuhan berkati kami agar bisa duduk diam dan tenang mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan juga kiranya memberkati kakak layan supaya dapat menyampaikan cerita firman Tuhan nanti dengan baik. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik.
hari Minggu untuk kita semua. Apa kabarnya adik-adik pada pagi hari ini? Kakak berharap kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan sukacita tentunya. Nah, sudah siap untuk mendengarkan cerita pada hari ini? Siap dong ya? Kalau semuanya udah siap, yuk duduk yang rapi dulu, duduk yang manis. Mulutnya ditutup dulu sebentar. Kak Tasya gak akan cerita lama-lama. Ya, kita mau duduk yang rapi supaya bisa konsentrasi dengar cerita pada hari ini ya. Nah, kakak ada satu video, kita mau tonton sama-sama yuk. Ini adalah Ibu Hagar. Ia bekerja membantu pekerjaan rumah di tempat Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Ibu Hagar mempunyai seorang anak bernama Ismail. Pada suatu hari ada masalah, sehingga Ibu Hagar dan juga Ismail harus pergi keluar dari rumah Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Akhirnya Ibu Hagar dan Ismail pun pergi. Mereka melalui perjalanan yang sangat panjang sampai makanan dan minuman yang mereka bawa pun habis, dan mereka kelaparan dan kehausan. Ibu Hagar sangat sedih. Ia menangis. Ia meminta pertolongan kepada Tuhan dalam kondisi mereka yang sangat lemah karena lapar dan haus. Ia tidak tega melihat Ismail yang kelaparan. Tuhan melihat mereka dan mengutus malaikat untuk menolong mereka. Lalu malaikat itu menunjukkan kepada Ibu Hagar sebuah sumur yang berisi air yang bisa diminum, sehingga mereka tidak kehausan lagi. Dan Tuhan memberkati Ismail sampai ia tumbuh dewasa. Nah, adik-adik tadi sudah nonton videonya kan? Tentang apa coba videonya tadi? Iya, ada seorang ibu namanya Ibu Hagar dan anaknya namanya Ismail. Nah, Ibu Hagar dan juga Ismail ini berjalan di perjalanan itu yang panjang, yang jauh sekali sampai mereka kehausan dan kelaparan ya adik-adik. Lalu apa adik-adik yang terjadi? Ibu Hagar menangis ya karena dia sudah kelelahan, anaknya juga sudah kelelahan. Dia minta pertolongan kepada Tuhan ya. Dan apa yang terjadi adik-adik setelah itu? Tuhan menolong mereka dengan apa adik-adik? Memberikan mata air atau sumur yang berisi apa adik-adik? Air untuk mereka minum. Sehingga apa? Sehingga Ibu Hagar dan juga Ismail itu dapat minum, dapat mendapatkan kekuatan baru sehingga mereka bisa melanjutkan perjalanan mereka. Dan adik-adik tahu nggak? Dalam perjalanan mereka setelah itu, Tuhan terus melindungi dan menyertai perjalanan mereka sampai mereka tiba di tujuan mereka, adik-adik. Luar biasa ya, Tuhan itu sangat baik ya. Nah, adik-adik, Tuhan sangat baik kepada Ibu Hagar dan juga Ismail karena Tuhan mengasihi ciptaan-ciptaannya. Jadi tidak cuma sayang kepada Ibu Hagar dan juga Ismail, tapi juga sayang kepada kita semua sebagai ciptaannya. Kepada Kak Tasya, kepada adik-adik, mama papa, semuanya Tuhan sayang. Terbukti Tuhan sudah memberkati kita ya adik-adik, memberkati orang tua kita sehingga apa? Mama papa bekerja lalu bisa membelikan makanan, bisa masak yang enak di rumah ya, bisa membelikan susu, lalu beli apa lagi? Beliin baju baru, beliin mainan, beliin buku buat sekolah, beliin pulsa internet buat bisa ibadah online bersama-sama. Itu semua karena Tuhan yang sudah memberkati pekerjaan mama papa. Jadi adik-adik, Tuhan sudah begitu baik sama kita. Kita harus mengucap syukur. Mengucap syukur itu artinya apa sih? Kita berterima kasih kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Caranya gimana? Dengan kita berdoa setiap hari. Kalau adik-adik bangun tidur, adik-adik berdoa mengucap syukur karena sudah diberikan nafas kehidupan. Kalau adik-adik mau makan, adik-adik berdoa karena sudah diberikan berkat berupa makanan yang enak, minuman. Ya, itu semua harus
syukuri dengan berdoa. Nah, selain itu, adik-adik juga harus mau menolong orang-orang yang membutuhkan adik-adik. Contohnya, seperti teman-teman kita yang terkena musibah banjir di NTT. Adik-adik bisa memberikan bantuan berupa sumbangan. Sumbangan apa? Bisa baju layak pakai, atau makanan pokok, atau bisa juga memberikan sumbangan uang. Tapi kalau adik-adik tidak bisa memberikan sumbangan berupa uang atau barang, adik-adik bisa dengan mendoakan mereka adik-adik. Supaya apa? Supaya mereka mendapatkan pertolongan. Supaya apa adik-adik? Mereka bisa rumahnya lekas diperbaiki. Bisa dengan cara apapun ya adik-adik untuk menolong orang lain. Begitu juga untuk teman-teman kita yang sakit. Adik-adik bisa bawain makanan atau bawain buah ke rumahnya, tapi dengan catatan dia sakitnya bukan sakit demam atau COVID ya adik-adik. Nah, atau adik-adik juga bisa mendoakan teman-teman yang sakit supaya apa? Supaya cepat sembuh gitu ya. Nah, itu dia hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mensyukuri berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan lupa adik-adik, apa tadi? Kita harus mengucap syukur dengan berdoa. Terus apa lagi? Dengan menolong orang-orang yang membutuhkan. Kak Tasya yakin kita semua anak-anak yang mau dengar-dengaran dan juga melakukan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Terpujilah Tuhan. Amin. Nah adik-adik, tadi kan kita udah mendengarkan firman nih dari Kak Tasya. Sekarang kita mau respon firman sambil mengumpulkan persembahan. Jangan lupa persembahannya dilipat yang rapih ya. Nah kita mau nyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Mari adik-adik kita terus mengingat firman Tuhan yang tadi sudah kita dengar bersama-sama ya. Dan sekarang kita akan menutup ibadah kita dengan berdoa. Yuk adik-adik, kita lipat tangan. Lipatlah tangan, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah boleh beribadah hari Minggu pelayanan anak. Kami sudah boleh memuji nama Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan, dan juga mengumpulkan persembahan. Biarlah firman yang sudah kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk orang tua kami dalam pekerjaannya. Biarlah Engkau yang memberkati, biarlah Engkau yang memberikan kekuatan dan juga sukacita. Berkati kami juga Tuhan dalam sekolah kami yang akan dilakukan secara online maupun offline. Biarlah Engkau yang memberkati setiap proses belajar mengajar agar kami dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, baik itu teman-teman di sekolah, teman-teman di gereja, maupun di lingkungan rumah. Biarlah Engkau memberkati teman-teman kami dimanapun mereka berada. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Bagi teman-teman kami yang sakit, biarlah Engkau yang menjamah dan menyembuhkan teman-teman kami. Untuk teman-teman kami yang berulang tahun,
Kiranya Engkau memberikan umur panjang, kesehatan, dan juga berkat di usia yang baru. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami agar dapat terus bertumbuh dan juga dapat terus beribadah bersama-sama meskipun melalui online. Kami terus berharap agar kondisi saat ini lekas pulih sehingga kami dapat beribadah secara offline. Tuhan Yesus yang baik, kami juga sudah mengumpulkan persembahan. Tuhan yang memberkati persembahan kami agar dapat dipergunakan dengan baik untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita sudah selesai adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.